melakukan maladministrasi pemerintah AB terhadap jaminan bagi kelayakan dalam aspek kesejahteraan dan hubungan pasca kerja. Kemudian dari hasil kajian kami ini, Ombudsman menyampaikan sejumlah opsi awal sebagai berikut sebelum Ombudsman menawarkan opsi. Opsi awal kami meliputi yang pertama yaitu mengalihkan tenaga honorer menjadi ASN sebagaimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu bahwa di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa jenis kepegawaian diakui adalah PNS dan P3K, sehingga diharapkannya segera merumuskan kebijakan afirmatif pengalihan secara administratif yang berupa pendataan, pemberkasan, verifikasi, dan validasi tenaga honorer ke ASN, baik melalui secara otomatis khususnya ya, karena ini kan untuk memenuhi amanat Undang-Undang ASN itu sendiri. Kemudian opsi yang selanjutnya, opsi kedua, memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan sebagaimana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang pertama, mengharapkan pemerintah yang terkait untuk merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah, khususnya bagi tenaga honorer yang bekerja di atas 1 tahun, dan standar UMR di daerah yang bersangkutan untuk bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Jadi untuk yang bekerja di atas 1 tahun harapannya bisa mendapatkan gaji dengan skala dan struktur upah yang berlaku bila masih dalam waktu 1 tahun kurang 1 tahun, hendaknya minimal mendapatkan UMR setiap bagi tenaga honorer. Itu. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenagakerjaan kepada tenaga honorer sebagai peserta penerima upah. Harapannya tenaga honorer ini bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebagaimana amanat dari Undang-Undang Tenaga Kerja dan amanat dari Undang-Undang BPJS itu sendiri. Kemudian selanjutnya, bila memperlukan tenaga honorer selayaknya karyawan, pemerintah memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja yang berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan pesangon. Sedangkan opsi yang ketiga yang ditawarkan oleh Ombudsman yaitu melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Yang pertama, menyusun peraturan presiden terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sampai masa transisi hingga tahun 2023, bagaimana amanat dari PP Pemperaturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen P3K. Diharapkannya tahun 2023 status tenaga honorer tidak kita temui lagi dan permasalahan tenaga honorer bisa selesai. Bila memang itu penghapusan tenaga honorer tidak ada lagi di tahun 2023. Kemudian selanjutnya menyusun peraturan presiden untuk melaksanakan pasal 96 ayat 1 dan PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang PPK, pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Yang ketiga, memperlakukan pengendalian dan penegakan sanksi fiskal dan administratif pada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang masih mengangkat tenaga honorer. Selanjutnya opsi yang keempat yaitu membiarkan dan melanjutkan saja segala proses biasa sebagaimana adanya saat ini atau kita melakukan do nothing. Dari 4 opsi yang ditawarkan oleh Ombudsman tadi di atas, opsi yang Ombudsman yaitu memperlakukan tenaga honorer selayaknya karyawan. Ombudsman meminta kepada DPR RI agar merevisi Undang-Undang ASN untuk mengakomodir keberadaan tenaga honorer sebagai salah satu jenis pegawai pemerintah. Kemudian kepada pemerintah RI yang pertama agar merumuskan kebijakan pengupahan berdasarkan skala dan struktur upah bagi tenaga honorer yang bekerja di atas 1 tahun
dan standar UMR di daerah yang bersangkutan bagi tenaga honorer yang bekerja kurang dari 1 tahun. Yang kedua, pemerintah sebagai pemberi kerja perlu memberikan perlindungan berupa jaminan sosial kesehatan maupun ketenaga kerjaan kepada tenaga honorer sebagai peserta penerima upah atau PPU yang sebagaimana amanat Undang-Undang BPJS. Yang ketiga adalah memberikan perhatian kelayakan dalam hubungan pasca kerja dengan membuat kebijakan terhadap pasca kerja yang berupa jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan pesangon. Terima kasih Mbak Ani atas paparan yang cukup detail yang telah disampaikan berkaitan dengan hasil pengumpulan data serta analisis terhadap hasil pengolahan data tentang tata kelola kebijakan pembinaan tenaga honorer di instansi pusat dan daerah. Intinya, mungkin ada tanggapan atau penambahan dari Mas Iwan dari asisten K6 jika ada, atau mungkin cukup. Ya, terima kasih Pak Alvan. Jadi untuk penambahan tanggapan dari Bapak Wismalyandi untuk dasar hukumnya sebenarnya seperti yang telah disampaikan oleh Bu Ani dan Pak Alvan tadi, telah ada pelarangan untuk pengangkatan tenaga honorer ini terjadi dari tahun 2005, kemudian 2007, itu sesuai dengan PP 48 tahun 2005, kemudian dirubah ke PP 43 tahun 2007, kemudian terakhir juga dirubah menjadi PP 78 tahun 2013 tentang pengadaan pegawai negeri sipil begitu. Nah, makanya di dalam temuan Ombudsman yang telah disampaikan oleh Bu Ani tadi dalam paparannya bahwa kami menemukan dugaan maladministrasi berupa penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pengangkatan tenaga honorer ini. Sedangkan dari tahun 2005 kemudian diperbaharui lagi menjadi PP 49 tahun 2018 yang ada pelarangan kemudian diberikan sanksi. Namun saat ini juga tidak ada pemberlakuan sanksi tersebut. Makanya di dalam saran dan kesimpulan Ombudsman disampaikan oleh Bu Ani tadi bahwa ini posisinya tidak ada, harus adanya dasar hukum dalam pengangkatan tenaga honorer dan apakah harus dialihkan atau tidak. Makanya Ombudsman memberikan saran perbaikan seperti yang telah disampaikan dalam paparan tadi. Terima kasih Pak Alvan. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ya, mungkin cukup ya untuk